Hai semuanya, kali ini kita berjumpa lagi. Saya akan mempresentasikan mengenai menerima atau menolak klien dalam perencanaan awal audit. Dalam audit itu berlaku standar audit yang berlaku umum, yang khususnya untuk pekerjaan lapangan yang mengharuskan perencanaan yang memadai, seperti ketentuan dalam yang disebutkan auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan jika digunakan asisten harus disurusi dengan semestinya. Audit ada 5 poin khusus dalam audit ini, yaitu yang pertama yaitu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, dan produk. Yang kedua yaitu dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan independen. Pihak yang berkompeten seperti uh, yang memiliki sertifikasi sebagai kantor akuntan publik yang berlaku pada setiap negara. Yang ketiga yaitu verifikasi bahwa subjek dari audit telah berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Bahwa perusahaan yang diaudit tersebut telah melaksanakan kewajiban pembukuan seperti di Indonesia, seperti telah menjalankan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat yaitu audit laporan keuangan oleh akuntan publik, yaitu akuntan nasional. Dan yang terakhir yaitu kewajaran dalam audit ini memeriksa kewajaran dari penyajian laporan keuangan oleh suatu perusahaan. Apakah telah mengacu pada basic akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam bahasan yang kedua ini yaitu saya akan membahas mengenai auditor. Auditor terdapat 4 kelompok, yaitu auditor eksternal, internal, pemerintah, dan forensik. Auditor eksternal merupakan seorang auditor independen yang berpraktik sebagai pemilik tunggal atau anggota dari kantor akuntan publik. Jadi sifatnya independen. Sebaliknya auditor internal yaitu auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang sifatnya tidak begitu independen, jadi lebih memihak kepada perusahaan, tapi biasanya untuk melaksanakan proses audit secara internal di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu auditor pemerintah, merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dalam suatu pemerintahan. Yang terakhir yaitu auditor forensik. Auditor jenis ini cukup baru, merupakan auditor yang dikerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah maupun kantor akuntan publik yang spesialisasinya yaitu untuk melakukan investigasi, yang dilatih untuk mendeteksi, menginvestigasi dan mencegah kecurangan serta kejahatan dalam suatu perusahaan yang disebut dengan forensik. Tahapan dalam penerimaan penugasan audit. Di sini merupakan kunci dari apakah suatu kantor akuntan publik itu harus menerima klien yang tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana suatu kantor akuntan publik dalam menjaga independensinya. Tahapan dalam penerimaan penugasan audit yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen, seperti para auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen agar auditor memperoleh keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien tersebut dapat dipercaya sehingga laporan yang diaudit tersebut bebas dari salah satu material.
Terdapat beberapa cara yang ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas tersebut, yaitu melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Yang kedua yaitu meminta keterangan kepada pihak ketiga yang mengetahui atau pernah berhubungan dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga itu melakukan review terhadap hasil audit di masa lalu pernah dilakukan perusahaan tersebut. Poin yang kedua dalam tahapan ini yaitu mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko yang luar biasa. Poin yang ketiga yaitu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, seperti menentukan tim, apakah memiliki tim yang sesuai atau memiliki kompetensi untuk perusahaan dengan jenis tertentu. Yang keempat yaitu menilai independensi dalam menjalankan tugasnya. Ini setiap auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen sehingga tidak mempengaruhi keputusannya dalam memberikan opini audit. Yang kelima yaitu menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesional. Dan yang terakhir, apabila semuanya sesuai, yaitu auditor dari kantor akuntan pabrik akan membuat surat penugasan. Dalam hal ini, untuk menerima penugasan audit ini, auditor tidak selalu dapat menerima dan melaksanakan penugasan audit tersebut. Karena auditor perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Dalam hal ini, apakah untuk menerima atau menolak klien. Meskipun memang agak berat untuk menolak klien, tetapi kantor akuntan pabrik wajib mempertahankan independensinya dan berani untuk menolak klien apabila terdapat tahapan-tahapan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut atau klien tersebut. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas izinnya untuk memberikan referensi yang dikutip dari ketiga referensi berikut ini. Sampai jumpa.